Halo semuanya, perkenalkan nama saya Clara Monica dengan NPM 23170510055 dari kelas D. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai studi kasus kode Hamming dan melakukan penyelesaiannya menggunakan pendekatan teori otomata. Jadi, apa itu kode Hamming? Nah, kode Hamming adalah salah satu metode pendeteksian dan koreksi kesalahan yang sering digunakan dalam komunikasi data. Pada kasus ini, kita ingin menganalisis penerapan kode Hamming menggunakan teori otomata yang melibatkan model matematika untuk memvalidasi, mendeteksi, dan memperbaiki kesalahan pada data biner yang ditransmisikan. Nah, ini adalah deskripsi masalahnya. Bagaimana merepresentasikan kode Hamming sebagai sebuah bahasa formal dalam teori otomata? Yang kedua, bagaimana membangun otomata yang dapat pertama mendeteksi kesalahan dalam kode Hamming. Kedua, memperbaiki satu bit yang salah berdasarkan hasil validasi. Nah, ini contoh kasusnya. Diberikan string biner 10101001 yang menggunakan kode Hamming 7,4. Apakah string tersebut valid? Jika tidak valid, bagaimana cara memperbaiki kesalahan menggunakan teori otomata? Jadi berikut adalah penyelesaian kasusnya menggunakan pendekatan teori otomata. Yang pertama, untuk representasi kode Hamming dalam bahasa formal. Kode Hamming dapat direpresentasikan dalam teori bahasa dan otomata sebagai pertama ada alfabet, yaitu karakter biner dengan 0 dan 1, kemudian bahasanya, himpunan string biner dengan panjang tetap, contohnya 7 bit untuk kode Hamming 7,4, dan kaidah bahasa, yaitu string memenuhi aturan paritas yang ditentukan oleh kode Hamming. Bit paritas dihitung berdasarkan bit data. Dan selanjutnya, kita akan menjawab mengenai pertanyaan untuk merepresentasikan kode Hamming. Jadi kita gunakan model otomata untuk validasi kodenya. Di sini saya menggunakan DFA, di mana state dia akan representasi hasil pemeriksaan paritas, key 0 state awal, key 1 paritasnya valid, key 2 paritas tidak valid atau error terdeteksi. Dengan transisinya itu berdasarkan hasil perhitungan paritas. Dengan final state, key 1 string valid, key 2 string tidak valid. Nah, berikut adalah model otomata DFA-nya. Di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai gambarnya. Nah, di sini ada key 0 state awal, di mana dia akan menerima input untuk memproses bit. Kemudian ini ada key 1, yaitu state valid, semua paritas sesuai. Jadi jika berakhirnya di sini, maka data valid diterima. Tapi jika berakhir di key 2, state invalid, maka kesalahan ditemukan atau error. Kemudian, alfabet yang digunakan itu alfabet biner atau bit input 0 dan 1, dan transisinya. Transisinya antar step berdasarkan input bit 0 atau 1. Misalnya dari key 0 dengan input 1, berarti dia akan masuk ke key 2. Berarti kesalahan ditemukan. Nah, di sini ada input 10101001. Di sini akan kita cek apakah ia valid atau tidak. Jadi kalau 1 berarti key 0 ke 1, berarti dia sekarang ada di key 2, kemudian dia 0 lagi, berarti dia ada di key 1 sekarang, kemudian 1, berarti dia tetap di key 1, kemudian 0, berarti dia ke key 2, kemudian 1 lagi, berarti dia di key 2, kemudian dia 0, dia ada di key 1, dan 1 lagi, berarti dia ada di key 1. Sehingga string ini valid dan dapat diterima. Nah, untuk kesimpulan dari studi kasus ini menunjukkan bahwa teori otomata, khususnya menggunakan merepresentasikannya menggunakan finite state machine untuk memodelkan data untuk menguji apakah input string yang merepresentasikan kode Hamming tadi itu valid atau tidak. Itu sudah benar, dan otomata mampu merepresentasikan proses pemeriksaan paritas kode Hamming sebagai transisi antar state berdasarkan input bit. Baiklah, sekian penjelasan studi kasus dari saya. Terima kasih.